Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian Kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah ibn Alawi ibn Muhammad Al-Haddad Qutbil Irsyad wa Ghauthil Ibad wa nafa'ana bihi fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu, di dalam halaman berapa terakhir? 324. Nah, selesai. Sekarang masuk ke ini. Hah? Itu sudah itu. Belum. Baik, kita lanjutkan. Qala radhiyallahu anhu faqad tabayyana lakum annal wara'a milakuddin wa sabilu ahlil hazmi wal yaqin minal mu'minin. Kata beliau, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita melalui beliau. Amin ya rabbal alamin. Fid din wad dunya wal akhirah. Dan semoga Allah membangkitkan kita bersama beliau dan bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan diridhai oleh Allah, diridhai Rasulullah. Begitu juga kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan orang-orang yang mencintai kita dan orang-orang yang kita cintai dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, setelah menjelaskan apa itu wara', apa itu hal yang halal, hal yang haram, dan hal yang syubhat. Kata beliau, telah jelas bagi kalian, lakum, bahwa sifat wara' atau kehati-hatian itu milakuddin, sesuatu yang prinsip di dalam agama. Wasabilu ahlil hazmi wal yaqin minal mu'minin, dan sikap wara' itu adalah jalan hidupnya orang-orang yang memiliki keinginan yang kuat, juga memiliki keyakinan dari kalangan orang-orang yang beriman. Berarti orang yang meninggalkan sikap wara' berarti dia tidak memiliki kekuatan di dalam agamanya, tidak memiliki pondasi prinsip di dalam beragama. Plus orang yang meninggalkan sikap wara' berarti dia telah keluar dari jalannya orang-orang yang memiliki kesungguhan dan keyakinan dari kalangan orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang memiliki kesungguhan dan memiliki keyakinan di antara orang-orang yang beriman itu, yang mereka itu memiliki karakter wara' atau disebut orang-orang yang wari'. Wa qad kana lis-salafi salih rahimahullah al-inayah at-tammah al-balighah bil wara'i. Mereka itu adalah para salaf, orang-orang pendahulu kita yang saleh. Kata beliau, dulu para pendahulu kita yang saleh, semoga Allah merahmati mereka, memiliki perhatian yang sempurna dan perhatian yang sungguh-sungguh, yang kuat terhadap sikap wara' ini. Perhatian yang berlebih-lebih terhadap sikap wara'. Artinya dalam segala tindakan, ucapan, jual beli, transaksi dia terhadap manusia, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, interaksi dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, para salaf pendahulu kita yang saleh itu memiliki perhatian yang luar biasa dalam sikap wara' itu. Maksudnya sikap wara', mereka itu sangat berhati-hati sekali, dan memiliki perhatian dalam kehati-hatian ini. Maksudnya, ya seperti yang sudah kita pelajari, sikap wara' itu apa? Siapa yang belum mengetahui sikap wara', maka lebih baik dia
merujuk ke rekaman yang lalu. Kita sudah bahas panjang lebar itu apa itu sikap wara'. Yang jelas secara bahasa artinya kehati-hatian dalam segala hal. Walahum fihi an-nadharud daqiq, dan mereka terhadap sikap wara' ini memiliki ketelitian yang detail sekali dalam sikap waroknya. Kadang-kadang beliau menyebut di atas, kadang-kadang orang yang tidak tahu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas sudah kita bahas itu. Mereka itu makan seenaknya saja, kemudian mereka merasa dirinya itu sudah warok. Makan seenaknya saja, tidak pernah dilihat, tidak pernah dicek dari apapun, tapi dia tahu dalil. Dia cari dalil bagaimana mengesahkan apa yang dia makan tidak benar itu. Kemudian dia merasa dengan dalilnya itu saya ini warok, sudah warok. Karena semua yang saya lakukan ini ada dalilnya. Padahal dalil itu dia sesuaikan dengan hawa nafsu dia. Nah, jadi standar warok itu bisa lepas dari pakemnya kalau yang mengucapkan warok itu bukan orang yang soleh, bukan orang yang punya kesungguhan di dalam hidupnya dari kalangan orang yang beriman. Standar itu kan harus ada. Tidak semua orang bisa menentukan standar. Saya ini kalau mau mengetahui diri saya sudah warok atau belum, ya saya harus tahu standarnya orang-orang yang warok sebelum saya itu seperti apa dari kalangan orang-orang beriman. Pusatnya adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau saya mau menentukan standar warok sendiri, berarti saya ini termasuk orang yang menjadikan Al-Quran, hadis, ucapan ulama itu sebagai makmum saya. Bukan sebagai imam, tapi sebagai makmum. Kalau kita mau hidup lurus, kita letakkan Al-Quran, hadis, ucapan para ulama di hadapan kita dan kita ikuti. Sehingga kita tahu kita ini sampai di mana, kualitas kita ini sampai di mana. Tapi kalau Al-Quran itu kita pas-paskan dalilnya, pemahamannya dengan kehidupan kita, ya kita tidak akan pernah lurus seumur hidup. Jadi untuk menenteramkan hati kita ini berbuat seenaknya saja, kemudian ini Al-Quran, ayat Al-Quran saja seperti ini, kita pas-paskan dengan hidup kita. Ya kamu tidak mungkin hidup warok kamu. Tidak mungkin hidup warok. Loh, mungkin selamat enggak? Ya mungkin selamat. Tapi kita sudah bahas di pertemuan kemarin gitu ya. Ada yang selamat itu, ada yang beruntung, orang yang warok itu nanti yang kembali kepada Allah dalam keadaan beruntung, ada yang dalam keadaan selamat sama sekali dari api neraka, itu sudah jaraknya jauh. Orang yang kembali bawa keuntungan sama orang yang kembali tidak punya keuntungan tapi dia tidak celaka. Maksud saya bukan keuntungan, salah. Orang yang kembali kepada Allah dengan pangkat, punya pangkat, sama orang yang kembali kepada Allah nanti tidak punya pangkat tapi selamat. Itu jaraknya sudah beda sekali. Beda sekali. Sama seperti orang mau masuk di satu ruangan stadion atau di satu tempat gitu ya, area gitu. Ada yang diizinkan masuk, ada yang diberi tempat VIP. Bedanya sangat jauh. Yang diberi tempat VIP itu bukan cuma sekedar diizinkan masuk. Dia masuknya itu dengan kemuliaan. Tapi kalau sekedar diizinkan masuk, ya masuknya berdesak-desakan sama dengan banyak orang. Ada yang sama sekali tidak diizinkan masuk. Nanti di akhirat itu seperti itu. Ada orang yang dari jauh-jauh hari dia sudah ada tempatnya, sudah kursinya ini tempatnya di surga sudah ditulis ini fulan bin fulan ini ya, tempatnya sudah ada. Kamu tempatnya tinggi bersama orang-orang besar itu di sana. Wah, ini pangkatnya beda sama orang yang kamu siapa? Fulan bin fulan. Ya sudah, kamu boleh masuk surga. Diizinkan masuk surga. Ya, kamu boleh. Ya sudah. Kamu masuk surga, enggak apa itu. Nah, ada lagi sebagian orang yang kamu masuk surga? Belum, kamu mampir dulu di neraka, cuci dulu di situ.
Belum bisa masuk, kamu dicuci dulu. Nanti sudah waktunya baru kamu masuk ke surga. Ada yang masuk ke neraka sama sekali tidak pernah mentas dari neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita mau, kalau kita ini sekarang tujuan kita apa? Oh, saya nanti mau punya kedudukan di akhirat. Kalau mau punya kedudukan ya kamu harus menyandang sifat wara'. Kalau cuma sekedar mau selamat saja, pokoknya masuk surga. Mau di emperannya, mau di mana, pokoknya saya masuk surga. Ya sudah, kamu tidak usah ngamalkan wara', tidak ada masalah. Yang penting jangan makan yang haram. Jangan makan yang haram. Tapi kita kan mau kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti harus hati-hati betul. Nah, para salaf pendahulu yang soleh itu, karena mereka mengejar kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat memperhatikan segala sesuatu yang keluar dan masuk ke dalam diri mereka. Itu sangat mereka teliti sekali, sebab mereka tidak mau rugi. Sebab kadang-kadang ada satu kedudukan yang diraih oleh seorang wali, satu kedudukan ini diraih oleh wali, yang kemudian merosot kedudukannya karena dia meninggalkan satu adab yang kalau dia mau mendapatkan lagi kedudukan itu, dia harus bermujahadah perlu sampai 10-11 tahun. 10-11 tahun. Nah itu wali-wali. Nah kita baru baca wirid 1 hari, kemudian libur 3 bulan. Kapan mau naik kedudukan kita? Baca Al-Quran 1 juz, hari ini 1 juz, semangat. Nanti Ramadan ketemu lagi 1 juz lagi. Padahal yang dimaui Allah itu adwamuha wa inqalla. Amalan yang kontinu, itu yang mau dimaui oleh Allah SWT. Istiqomah itu penting. Kalau kita mau mencari kedudukan di sisi Allah SWT, kita harus bisa istiqomah. Istiqomah dalam segala hal. Di luar kota, di dalam kota, sakit, sehat, saldonya penuh, saldonya kosong, punya utang, tidak punya utang, utang dibayar, utang belum dibayar, pasar sepi, pasar rame, ya kita sama Allah sikapnya seperti itu terus. Tidak berubah. Nah ini calon orang yang mau dapat kedudukan di sisi Allah SWT. Tapi kalau sikapnya terhadap Allah ditentukan dengan naik turunnya dunia, ini orang yang jauh dari makom, dari kedudukan. Saya katakan sakit, sehat, orang-orang yang besar, punya kedudukan tinggi di sisi Allah SWT, sedang ada problem, tidak ada problem, ya dia apa yang dia jalani, sikapnya terhadap Allah itu tidak berubah. Tidak berubah. Sebab, kenapa kok bisa tidak berubah? Sebab itu tujuan hidup dia, selain ini sambilan. Nah kalau kita ini mesti sebaliknya. Kita ini kedudukan di sisi Allah ini masih sambilan. Masih sambilan. Ya siapa tahu kita dapat kedudukan. Itu berarti mesti sambilan. Baca dzikir, baca ini khusyuk. Kok kamu baca? Siapa tahu saya dapat kedudukan dari Allah. Itu berarti kamu belum serius. Kalau siapa tahu itu, kalau orang Solo bilang mbok menowo gitu ya. Siapa tahu, berarti kamu ini orang yang belum cari kedudukan di sisi Allah. Kalau orang mau cari kedudukan ini, ahlul hazmi wal yakin. Orang yang punya semangat yang luar biasa, keteguhan yang luar biasa. Betul-betul dia mau mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Ciri-cirinya, dia tidak main-main dalam mendekat kepada Allah. Serius. Selain itu, sambilan. Anak sakit, ini sambilan. Utang belum dibayar, sambilan ini. Wah ini pendapatan menurun, sambilan ini. Kepala migrain, sambilan. Gigi sakit, sambilan. Perut sakit, sambilan. Kenapa? Ya, tujuan saya ini tidak berubah. Karena kita masih tujuannya dunia, kira-kira kalau kita migrain ditawari orang 1 miliar, kira-kira. Bekar enggak ini? Sembuh enggak migrain? Saya masih migrain 3 hari lagi aja, enggak mungkin. Ada orang mau menawari kerjaan nanti keuntungannya 1 miliar, mau giginya bengkak segini, tetap dia datang dia. Kenapa? Ya karena itu tujuan. Kita masih punya tujuan seperti itu. Tapi untuk akhirat, baru pusing sedikit, hadiahnya sudah sama duduk.
Sholat ba'diyah sama duduk. Baru sedikit ada problem, dengar kabar tidak enak, sudah ngaji 1 halaman saja sudah males. Males. Ya Allah, lah ini kamu mau cari, katanya mau jadi wali, main-main itu. Kamu mau jadi walinya siapa tahu, belum serius kamu. Kalau serius, kamu harus punya jalan hidup ini. Apa jalan hidupnya? Kata beliau, wa hikayatuhum, dan cerita tentang sifat hati-hati mereka itu, fidzalika, tentang sikap kehati-hatian mereka itu, masyhur. Kalau yang namanya masyhur itu sudah tenar, orang semua sudah tahu. Bukan cuma yang namanya masyhur itu, yang cerita bukan cuma 1 orang, tapi bisa 10 orang, 20 orang, tertulis di kitab, di beberapa kitab, cerita tentang sikap wara' yang ada di dalam diri mereka. Wasiyarahum, dan jalan hidup mereka fihi, dalam kewara'an tadi, dalam kehati-hatian tadi, ma'rufah madhkurah. Ma'rufah maksudnya orang semua sudah tahu. Madhkurah disebut-sebut di kitab, di ceramah-ceramah, disebut-sebut oleh orang-orang soleh setelah yang hidup setelah mereka. Karena yang tahu tentang kewara'an mereka itu bukan cuma 1-2 orang, 1 kota tahu semua. Setiap orang datang lihat mereka, orang tahu ini wara'. Ini orang wara', enggak main-main ini. Ada orang ketemu, ini orang wara'. Tersebar cerita tuh. Yang menyebarkan cerita mereka siapa? Dulu enggak ada Instagram, enggak ada channel, enggak ada YouTube, tidak ada TikTok, tidak. Siapa yang menyebarkan cerita mereka? Orang-orang ini yang mau kita dengar ceritanya ini hidup ratusan tahun sebelum kita. Sampai sekarang kita dengar namanya. Siapa yang meninggikan nama mereka? Wa rafa'na laka dzikrak. Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat untukmu hai Muhammad sebutanmu. Allah itu yang mengangkat sebutan Nabi Muhammad, sehingga nama Nabi Muhammad ini sampai sekarang disebut-sebut, diingat. Dia sudah wafat 1400 tahun yang lalu, 1500 tahun yang lalu dia wafat. Hidup 1500 tahun yang lalu, hampir 1500 tahun yang lalu. Namanya sampai sekarang kita sebut-sebut, sejarahnya kita pelajari. Kita ini yang hidup setelah beliau ribuan tahun ini, kadang-kadang kalau disebut namanya ada rasa rindu. Siapa ini yang menjaga namanya Nabi Muhammad? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang-orang yang mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya juga disebut-sebut, diangkat. Siapa yang mengangkat? Enggak bisa, orang mau cari ketenaran. Orang ini mau cari ketenaran sendiri. Orang yang ingin tenar itu biasanya oleh Allah dimasukkan ke dalam, dihabisi oleh Allah. Orang yang cari ketenaran itu biasanya dihabisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihabisinya dia tidak tenar-tenar, atau dibiarkan tenar sampai celaka. Celaka karena ketenarannya. Tapi mereka orang-orang ini sama sekali tidak cari ketenaran. Tapi Allah yang meninggikan sebutan mereka, sehingga mereka itu diingat-ingat oleh orang, disebut-sebut oleh orang. Nah, kita lanjutkan. Siapa mereka ini? Waqad balagana, telah sampai kabar kepada kami, sang penulis ini. Anna Ibnu Sirin rahimahullah. Ibnu Sirin, orang yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal siapa itu Ibnu Sirin. Semoga Allah merahmatinya. Telah sampai kabar kepada kami, kata beliau, bahwa Ibnu Sirin suatu ketika ishtara min dihniz zait. Dia ini suatu ketika membeli minyak atau perasan dari minyak. Hibaban itu dalam jumlah
di tempat-tempat yang sangat banyak jumlahnya gitu ya. Hibaban itu kalau drum banyak drum gitu ya. Beli minyak Ibnu Sirin ini dalam jumlah yang sangat banyak. Katsiratun, jumlah yang sangat banyak, bimalin katsir, dengan uang yang banyak. Lihat ini loh, bimalin katsir, dengan harta yang banyak. Berarti punya uang enggak ini? Punya uang. Orang hati-hati itu bukan orang enggak punya apa-apa, dia punya uang. Wali-wali zaman dulu itu bukan orang yang miskin-miskin, punya uang tapi uangnya tidak dipegang. Zuhud dia, zahid. Loh kok Rasulullah kok tidak punya uang? Ya sebab Rasulullah itu harus hidup seperti itu karena dia mau menjadi contoh semua kalangan. Nabi Muhammad itu pernah kaya raya, pernah punya kambing memenuhi satu lembah Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad memilih hidup miskin, dalam tanda kutip, hidup sederhana. Karena kalau Nabi Muhammad itu kaya terus, yang miskin mau nyontoh siapa nanti? Tidak ada. Tapi Nabi Muhammad memilih hidup sederhana karena supaya orang yang miskin bisa nyontoh Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi kaya, orang kaya bisa nyontoh. Nabi Muhammad ini pernah ada orang datang tanya, betul kamu Nabi? Iya betul, sini kamu ikut saya, kata Rasulullah SAW. Kamu lihat itu, ada gunung dua, lembahnya itu, kamu lihat itu yang di lembah itu apa? Kata dia, loh apa itu? Itu lihat, kamu lihat, perhatikan apa itu yang di lembah itu? Kambing memenuhi lembah ini, antara dua gunung. Kata Rasulullah, itu punyaku. Sekarang semuanya kambing itu aku kasihkan kamu, aku hibahkan kamu. Tidak pakai mikir, tidak pakai apa. Itu kambing itu yang segitu tuh, aku kasihkan kamu. Ini pemimpin Badui ini, lari dia keluar, ngejak kaumnya semua diajak, ayo masuk Islam. Kenapa kok kamu jadi tergesa? Aku lihat seorang nabi betulan dia tidak takut miskin. Tidak takut miskin dia. Rasul SAW ya. Nabi pernah kaya, ngasih contoh Nabi, kalau kaya kayak saya nih. Jangan takut miskin. Tapi sebagian besar hidup Nabi Muhammad SAW itu dalam kondisi sederhana. Kenapa? Karena dia akan jadi contoh semua umat. Yang kaya itu lebih banyak apa yang miskin yang lebih banyak? Ya, miskin yang lebih banyak. Kalau Nabi mau, Nabi lebih kaya dari Nabi Sulaiman. Tapi Nabi itu hidup sederhana karena pilihan. Nah, orang-orang para aulia yang hidup setelah itu kok kaya? Nyontoh siapa ini? Nyontoh Nabi Muhammad SAW. Karena dia kaya, tapi kaya tidak digenggam sendiri. Diberikan kepada semua orang yang memerlukan. Nah, ini lihat ini, saya cerita itu karena lihat ini. Ibn Sirin ini membeli minyak berdrim-drim, dibeli itu ya, dengan jumlah uang yang sangat besar. Apa yang terjadi? Fawajada fi wahidin minha fa'ratun maitatun. Tapi di antara drim-drim yang banyak itu, drim itu apa sih bahasanya kalau sini? Drum itu ya. Nah, di antara drum-drum yang banyak itu, salah satu drumnya ada bangkai tikus. Kita tahu dalam ilmu fikih, kalau ada najis, ada bangkai, jatuh di zat cair, bukan air loh ya. Kalau air, kalau jatuh di air, kita lihat dulu ini airnya, air sedikit atau air banyak. Kalau mazhab Syafi'i kan ada air banyak, air sedikit. Kalau air sedikit kurang dari 2 kula, sudah mutlak dia najis, tidak usah pakai dilihat. Ini airnya berubah apa enggak, itu air sedikit pasti najis. Tapi kalau airnya banyak, dijatuhi bangkai tikus. Nah, kita cek airnya berubah apa enggak. Kalau sifat-sifatnya tidak berubah, maka airnya tetap suci, tikusnya ambil buang, selesai. Air banyak itu air yang lebih dari 2 kula. Itu kalau air. Tapi kalau zat cair, bukan air, sirup, madu, minyak, itu zat cair. Kita baru beli minyak, 1 toples gini ya. 1 toples gini. Tiba-tiba masuk bangkai tikus. Bangkai tikus najis. Dalam fikih Syafi'i, kalau yang masuk ke dalam zat cair itu lebih kecil dari cicak, yang darahnya tidak mengalir, lebih kecil dari cicak. Seperti apa? Semut, lalat, kecoa,
lebih kecil dari cicak, itu tidak menjadikan najis, dimaafkan, ambil aja, buang, selesai. Tapi kalau yang masuk itu cecak ke atas, dihukumi najis, walaupun darahnya tidak mengalir. Nah, ini yang masuk tikus. Kalau masuk tikus, saya baru beli minyak 1 ember, tikus masuk. Apa yang harus saya lakukan? Buang, sudah najis kok. Kalau najis ya tidak boleh. Saya baru beli madu, berapa kilo? Madu yang 6 kilo, 7 kilo, 10 kilo. Baru beli nih, datang madu asli. Masuk tikus, kirim salam, dibuang madunya. Sudah tidak boleh kamu makan. Loh ini yang kena sebelah sini. Tidak, buang itu madunya. Walaupun ada yang berpendapat kalau jamit itu kalau beku. Jadi tikus kalau masuk di minyak itu kan ada yang beku gitu ya. Kalau masuk di tempat yang beku bisa diambil bagian yang terkena, karena kalau beku berarti kan dia tidak cair gitu ya. Bisa diambil terus bisa dibuang. Nah, tapi ini berarti cair. Kira-kira kalau kita beli 12 drum atau 20 drum seperti ini dengan uang yang banyak loh ini ya. Salah satunya kita buka ada tikusnya, yang kita buang yang mana? Ya, yang ada tikusnya, yang lain enggak. Ya, saya sudah bayar banyak ini. Keluar uang banyak, kita pasti pakai dalil macam-macam kita kan. Pakai dalil macam-macam. Tapi ini bukan seperti itu Ibn Sirin ini. Kata beliau, fawajada fiha wahidun minha fa'ratun maitah. Dia mendapati di salah satu drum itu ada satu bangkai tikus. Fasabbaha kullaha, minyaknya semua dibuang. Yang di drum-drum ini semua dibuang sama dia. Waqal, ditanya sama orang-orang ini kan, loh kok dibuang semua ini? Kan yang kemasukan tikus cuma satu, yang kemasukan bangkai tikus. Kok kamu buang semuanya? Kata dia, akhaf an takunal fa'ratu qad matat fil mu'sirah wa jara 'alaiha zait kullaha. Kata dia, kok dibuang semua? Kata dia, saya ini takut tikus itu matinya tidak masuk ke dalam drum ini, tapi matinya di tempat peresan minyaknya. Kalau dia matinya di tempat peresan minyak, berarti minyak yang masuk ke drum ini semuanya najis. Saya takutnya matinya di tempat peresan minyak ini, pas jatuh ke drum ini, tapi sudah terlanjur minyak-minyak ini semuanya kena. Gitu ya. Ini dari sikap baroknya seperti itu. Loh, ini urusan uang loh ini ya. Urusan uang, dia baru mengeluarkan uang banyak. Kalau kita ya kita carikan dalil dari kitab mana aja, supaya kita tidak sayang-sayang, saya sudah mengeluarkan uang banyak kok. Nah, tapi dia tidak memikir uang, karena uang itu bukan tujuan dia. Tujuan dia Allah Subhanahu wa taala melarang kita memakan zat cair yang terkontaminasi dengan najis. Wa kana Sufyan Ats-Tsauri, ini orang lain ini ya, wali besar juga, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Idza lam yajidil halalas safi, lihat ini perhatikan. Jika dia tidak mendapati makanan halal yang betul-betul murni halalnya. Halal itu banyak, tapi halal yang murni itu sedikit. Halal yang murni, yang dia tahu betul. Saya sebutkan di pertemuan yang lalu. Untuk orang awam itu biasanya segala sesuatu yang tidak tampak keharamannya itu halal. Itu untuk orang awam seluruhnya. Tapi untuk orang-orang yang warik, yang punya sifat kehati-hatian, segala sesuatu yang tidak ketahuan kehalalannya itu tidak halal buat dia. Paham? Bentuknya beda. Jadi kalau misalnya kita sajikan makanan, dia harus cek dulu kehalalan makanan ini. Kalau untuk orang awam, nasi disodorkan. Ada informasi ini haram enggak? Oh, nasi kok haram. Dari mana dapatnya? Dari fulan, saya tahu. Dia enggak mungkin maling dia. Sudah, ini pokoknya nasi, saya dapat dari fulan, ini sudah makan. Itu orang awam. Tapi kalau orang yang warak, nasi yang disodorkan itu dia teliti dulu, ini dapatnya dari mana.
orang itu kerjanya apa. Pokoknya jangan sampai ada syubhat yang masuk di dalam nasi ini. Ini yang disebut halal as-safi. Ya, kalau kita ini belajarnya dari anak tangga dulu. Dari anak tangganya. Nah, ini Sufyan ats-Tsauri disebutkan di dalam riwayat, kalau tidak mendapati di suatu hari makanan halal yang murni, ya'kulur ramla wa yamkuth alaihil ayyam. Maka dia ngambil kerikil, diambil kerikil itu. Ada yang mengatakan romel itu pasir ya, butiran-butiran, ada juga kerikil gitu ya. Diambil, masukkan ke mulutnya berhari-hari supaya enggak mikir makanan apa-apa. Lebih baik saya penuhi mulut saya dengan kerikil ini daripada saya kemasukan barang haram. Orang seperti kita kalau mikir, wah ini keterlaluan ini. Enggak usah masukkan kerikil ke mulut katanya. Kenapa dia kok sampai seperti itu? Karena takutnya kemasukan barang haram. Takut dia kemasukan barang syubhat, barang haram, sampai dia punya sikap seperti itu. Kok bisa takut seperti itu? Iya, sebab dia sudah mencicipi kedudukan di sisi Allah, dan dia takut kalau kemasukan barang syubhat bisa berpengaruh pada kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu. Berpengaruh pada hubungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah menjaga itu, sama seperti takutnya ahli dunia, orang-orang yang cinta dunia, yang sudah dapat kedudukan dunia, dia takut kehilangan dunianya. Takutnya seperti apa dia? Jangan kalau ada dia diperintahkan melakukan satu hal yang ada resiko kehilangan dunia, dia akan ketakutan sekali karena tujuan hidup dia adalah dunia. Begitu juga orang-orang yang tujuan hidupnya adalah Allah. Dia akan bertindak sangat ekstrim sekali, sangat hati-hati sekali karena dia sudah tahu rasa bahagia, rasa nikmatnya memiliki kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai dia ngambil pasir, masukkan ke mulutnya. Ahsan, lebih baik saya taruh di mulut saya ini sampai berhari-hari saya mau bertahan hidup tidak makan apa-apa sampai saya menemukan makanan halal yang murni. Ini kan kita membahas hidupnya orang-orang besar. Kalau kita kan masih TK kita ini. Ini Habib Abdul Haddad ini menceritakan kepada kita hidupnya profesor-profesor di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kan masih TK, tapi kan kita kepingin juga, kita mau jadi profesor itu supaya kita tahu kita ini sampai di mana. Jangan-jangan kita ini belum apa-apa sudah mengatakan alhamdulillah saya dikasih sikap warok oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap warok dari mana kamu? Ini warok itu kayak gini. Alhamdulillah saya ini punya kesungguhan di sisi Allah nih. Alhamdulillah. Dari mana kesungguhan kamu? Kamu pilek aja ba'diyah ketinggalan, witir ketinggalan kok. Kesungguhan dari mana? Kamu ini loh, lihat ini orang yang punya kesungguhan. Takut kehilangan posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena cintanya dia kepada Allah. Kalau kita belum takut kehilangan posisi itu. Belum takut kita. Nah, kemudian waraja'a Ibnul Mubarak min Maru bi Kharsan ila Syam fi galamin ista'arahu wa nasiya ayyaruddahu ala sahibih. Bayangkan ini. Ibnul Mubarak ini seorang wali besar juga. Dia pernah kembali, jadi dia itu pulang ke rumahnya. Rumahnya ada di Syam ini ya. Dari Khorasan. Khorasan itu ada di Iran sana. Maru di Iran sana, dia pulang ke rumahnya di Syam. Dia kembali lagi ke Iran. Jadi sudah sampai di Syam, dia balik lagi ke Iran. Jaraknya jauh loh. Dulu tidak ada pesawat loh. Sekarang naik pesawat aja berapa jam? Tidak tahu saya. Dari Iran sampai ke Syria sana, ke Yordania. Mungkin bisa 3 jam mungkin, atau lebih, saya tidak tahu. Nah ini perjalanannya dia naik kuda atau naik onta. Sampai di Syam, kembali lagi dia ke Maru ini, di Iran. Kenapa kok balik? Kalau kita kira-kira kembali lagi ada apa ini?
Wah, ada berita yang sangat penting. Ini Ibnul Mubarak ini kembali karena mau mengembalikan pensil orang yang kebawa di tasnya dia. Ini pensil bukan punya saya, ini nanti kalau ditanya sama Allah saya bagaimana nih. Kudanya ini dipecut lagi, balik lagi ke Iran, dia kembalikan ke orangnya. Kita ya sudah ma'fu, kita ada Gojek aja sekarang tidak mungkin kita kembalikan, cuma pulpen, cuma pensil, kebawa di tas saya pensil teman saya, tidak mungkin kita SMS pensilnya kebawa ya sudah tidak mungkin. Itu sudah sangat jarang sekali orang seperti ini. Nah, atau kita mungkin ada orang salah transfer harusnya 100.000 jadi 1 juta, ya sudah diem kita. Ini rezeki min haitsu la yahtasib. Orangnya tidak nanya kok, kalau orangnya nanya baru saya sampaikan itu ya. Rezeki min Allah ini. Padahal itu bukan hak kita ini. Ada salah satu saudara saya jualan roti. Satu roti ini harganya murah sekali. Dia beli beberapa itu, jumlahnya sedikit, harusnya cuma 3.000 berapa, 3.500 atau berapa dijual, orangnya salah transfer 35 juta. Dia lihat, ini dimaafkan atau ada ini? Tidak ada dimaafkan, balik kan 35 juta, 35.000 jadi 35 juta. Orangnya tidak tahu. Nah, itu ujian besar dari Allah SWT. Ini 35 juta, ini pensil ini ya. Perjalanan jauh loh ini. Dari negeri ke negeri loh ini ya. Sekali lagi, orang kalau zaman sekarang ini baca ini, wah ini kitab Flash Gordon, hayal nih. Ini kitab hayal, ini cerita hayal, tidak mungkin ada orang kayak gini. Kenapa? Karena dia mengukur salaf itu dengan kehidupan dia sekarang. Dia tidak mengaca, bercermin kepada salaf, tapi dia ukur salaf itu seperti dia. Jadi setiap dia baca, ini tidak masuk akal nih, cerita yang ini tidak masuk akal, yang ini tidak masuk akal, karena semua disesuaikan sama akalnya dia. Bukan dia bercermin dengan cerita salaf ini. Wah ini cerita wali fulan, oh halu ini cerita halu nih. Kenapa? Ya karena dia sangka wali-wali itu kayak dia itu. Jadi dia sudah berasa dirinya wali, ahli waro, orang ulama besar, jadi dia sangka wali itu seperti dia. Dia tidak bercermin kepada cerita wali itu. Makanya dia itu tidak mungkin baik, tidak mungkin jadi baik. Kita kalau tidak bercermin kepada mereka, kita tidak mungkin jadi baik. Ini cerita masuk akal enggak? Sangat masuk akal. Kenapa? Sebab orang yang menjalani ini adalah orang yang mencicipi kedekatan di sisi Allah, takut gara-gara pensil satu ini bisa menjadikan hubungan dia rusak, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Balik dia. Sama seperti kita. Umpamanya kita kerja dengan satu bos ya. Hidup kita setiap bulan digaji sama bos ini 100 juta. Setiap bulan ini digaji 100 juta. Bos kita tinggal di Amerika. Kita tinggal di Indonesia. Berangkat kita ke Amerika. Dari Amerika terus kita pulang. Perjalanan jauh sampai Indonesia. Baru kita mau istirahat di rumah, telepon bos kita. Kamu balik, ini besok ada rapat penting. Balik lagi ke Amerika. Balik enggak kita? Balik. Mau rapat. Rapatnya berapa menit? 1 jam. Nanti kamu balik lagi ke Indonesia enggak apa. Balik enggak kita ke sana? Balik 100 juta setiap bulan. 100 juta setiap bulan. Suruh naik sepeda, balik saya ke Amerika. Naik sepeda ke Amerikanya, balik saya naik sepeda. 100 juta setiap bulan ini. Karena kita orang dunia. Kalau ini orang akhirat. Allah yang memerintahkan saya mengembalikan hak orang lain. Balik dia. Nah, jadi kita kalau mau membaca cerita-cerita seperti ini, ya kita letakkan dulu pola hidup kita harus meresapi pola hidup mereka ini seperti apa. Baru masuk akal. Kalau kita pikirkan seperti pola hidup kita sekarang, tidak masuk akal cerita seperti ini. Nah, kita lanjutkan lagi. Waraja Ibrahim ibn Adham rahimahullah. Ibrahim ibn Adham ini juga wali besar, semoga Allah merahmatinya. Dia kembali
Minal Qudsi ilal Basrah, dari Palestina menuju ke Irak. Jauh loh itu, dari Palestina ke Irak. Jauh sekali itu. Nggak naik mobil, naik onta atau naik kuda, atau mungkin jalan kaki. Saya tidak tahu. Ibrahim bin Adham ini seorang darwish wali Allah Subhanahu wa taala yang jalan kemana-mana dia ini. Dia kembali dari Quds menuju ke Basrah. Berarti dia ini dari Basrah, dari Irak. Dia pergi ke Quds. Sampai di Quds dia kembali lagi ke Irak. Kenapa? Fi raddi tamrotin. Karena dia mau mengembalikan satu butir kurma. Balik lagi. Jadi dia ini dari Irak mau pergi ke Palestina. Sampai Palestina dia lihat ada kurma yang bukan haknya dia. Lihat nih. Tamratin sagatat fi tamrin ishtarahu halil wazan wa ghafil an raddiha hina idzin. Jadi dia waktu di Basrah itu, waktu di Irak, dia beli kurma. Pada waktu kurma dia itu ditimbang, dia lihat ada kurma yang tidak masuk di timbangan itu. Waktu mau diambil, diserahkan dia lihat ada kurma itu jatuh ke tempat plastik lah kalau zaman sekarang, ke tempat wadah yang sudah ditimbang gitu. Jatuh, ini berarti tidak termasuk dari kurma yang ditimbang tadi. Dipegang sama dia, mungkin dia ini mau mengembalikan itu tapi ada yang menyela pembicaraan. Dia jawab, dia ini lupa. Dibawa sama dia kurmanya sampai ke Palestina. Sampai Palestina dia ingat. Loh, tadi ada satu kurma yang masuk di sini. Kalau kita bagaimana? Kurma. Ulima ridho, ini ridho orangnya, nah mungkin tidak ridho. Kalau kita seperti itu gitu ya. Ada orang menempuh perjalanan luar negeri cuma mau mengembalikan satu butir kurma. Balik lagi Ibrahim bin Adham ini ke Irak demi mengembalikan satu butir kurma ini. Dan dia tidak ngerepoti orang, sendiri dia kembalinya. Sendiri. Nah, kemudian wakana Dhunnun, ini cerita-cerita ini ya. Dhunnun al-Misri, ini juga seorang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Dulu Dhunnun al-Misri ini mahbusan, pernah dipenjara. Karena satu hal dipenjara, karena zaman fitnah kan. Dipenjara, padahal dia orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah SWT. Dia punya pecinta-pecinta juga, Dhunnun al-Misri. Tapi apa daya, raja terkena fitnah, dipenjara sama raja. Fahamalat ilaihi imra'atun shalihatun ta'aman halalan. Pada waktu dia dipenjara, kita tahu kehidupan penjara itu ya makanannya, apalagi di zaman dulu, apalagi kalau sistemnya kerajaan. Kalau dia tidak suka sama orang yang dipenjara ini, ya hidupnya makannya sekenaknya saja. Nah, tapi ada seorang wanita solehah yang tahu siapa Dhunnun al-Misri ini. Dia ini sangat mencintai Dhunnun al-Misri karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang soleh, wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita ini, karena tahu kedudukan Dhunnun al-Misri, wanita ini mengantarkan hamalat ilahi imra'atun, seorang wanita yang solehah, membawakan makanan to'aman halalan, yang halal. Kok tahu halal? Min thamani ghazliha. Jadi wanita ini pemintal, penjahit wanita ini. Bukan orang kaya nih wanita ini ya. Dari keuntungan yang dia dapat dari hasil menjahit itu, dia belikan makanan yang halal. Makanan yang halal. Alat tukar untuk membelinya juga sesuatu yang halal dari usaha dia sendiri. Dan wanita ini wanita solehah. Sumbernya jelas ini ya. Diantarkan makanan ini untuk Dhunnun al-Misri. Di penjara. Faraddahu. Makanannya dikembalikan. Loh, ini makanan wanita yang memberi wanita solehah. Hasil makanan ini juga dibeli dari hasil yang halal. Kok masih dikembalikan? Apa lagi alasannya? Di penjara lagi dalam keadaan lapar. Kalau kita tidak mikir ini dari mana wanita mau solehah, mau tidak soleh, mau ini didapat dari
Uang yang mana kita tidak miliki, dapat makanan, lapar nih di penjara. Makan, kita makan, sudah darurat ini. Tapi Dzunun al-Misri ini sudah dari barang yang betul-betul didapat dari sesuatu yang murni, dikembalikan. Alasannya apa? Ditanya, kenapa kamu kembalikan? Bagal, dia berkata, ja'ani ala tabagin zalimin ya'ni bihi yadus sujjan. Ya, saya kembalikan. Kenapa? Sebab makanan ini waktu diserahkan kepadaku, diserahkan talam dari penjaga penjara ini. Penjaga penjara ini gajinya tidak ada yang halal semua, kata dia. Tangannya ini sudah pernah ngerampas orang, haknya orang, ada orang yang tidak salah, dia masukkan ke penjara. Jadi karena yang ngantar makanan saya ini pakai tangannya orang yang merampas haknya orang, ini makanan sudah tidak murni halal lagi. Lah padahal wanita ini tidak bisa masuk ke penjara ini ya. Tapi dia mengembalikan, sudah kembalikan kepada yang punya. Saya tidak bisa makan ini. Wa kanat arsalathu lahu ala yadihi, ya, karena wanita itu tidak bisa masuk ke penjara, wanita itu mengutus makanan tadi melalui tangan penjaga penjara, melalui sipir penjara tadi. Wa kana ba'duhum, sebagian dari mereka para salaf as-saleh, inda insanin muhtadhar bil lail, pernah duduk menunggu orang yang muhtadhar. Muhtadhar itu dalam keadaan sakaratul maut. Ada seorang salafus saleh duduk menghadapi orang yang sedang sakaratul maut. Kebetulan itu pada malam hari. Falamma matal muhtadhar, ketika orang yang sekarat itu sudah wafat, qala lahum, seorang wali yang duduk ini, ketika yang ditunggu-tunggu ini sakaratul maut ini, dia tuntun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu pemilik rumahnya itu ya. Waktu itu sampai wafat. Waktu sudah wafat, orang yang dituntun tadi, dia berkata kepada orang yang hadir di situ, itfi'us sirat. Lampunya ini, lilinnya matikan semuanya. Lampunya matikan. Loh kenapa, kata dia? Kenapa kok lampunya dimatikan? Ini baru kematian kok lampunya malah dimatikan. Ya, fa innahu minal ansara fi milkil warathah. Ya, sebab lampu ini sekarang jadi miliknya ahli waris. Bukan miliknya orang yang mati ini. Tadi waktu dia masih hidup, lampunya miliknya dia. Kita nuntun dia itu atas izin dia, kan dipersilahkan kita masuk. Nah, satu haknya satu orang. Sekarang dia sudah mati, barang satu rumah ini jadi miliknya, haknya ahli waris. Saya takut ada ahli waris yang tidak terima nanti. Matikan dulu, matikan lampunya ini. Kalau sekarang kita bilang, oh ini gila ini orang. Ini orang gila ini. Ada orang mau sampai ngurus seperti itu, mikir sampai seperti itu. Ini orang warik, bukan orang gila ini ya. Ini orang warik, ini orang yang sangat hati-hati. Kalau sekarang mungkin ini sudah dipukuli orang banyak ini. Bikin repot ini, matikan lampu. Ya karena orang zaman sekarang gaya hidupnya jauh sekali. Jauh sekali. Nah kita tidak usah nyontoh yang seperti ini, nanti lampu matikan, tidak usah seperti ini. Minimal kita ke jual belinya ini yang benar. Jual belinya yang benar, ini cerita seperti ini bukan harus kita terapkan seperti yang ada di cerita ini. Tapi ini untuk mengukur kita ini di mana, mereka ini di mana. Ini fungsi beliau ini menceritakan, nanti beliau akan mengatakan itu. Wa qala ba'duhum, sebagian salaf yang lain berkata, kuntu musafiran. Dulu aku pernah melakukan perjalanan jauh, fatahittu fit tariq. Kemudian aku ini berputar-putar di jalan, jadi kehilangan arah gitu ya. Kehilangan arah di tengah jalan. Washtadda alayyal 'atash. Sampai aku ini haus sekali karena berputar-putar kehabisan minuman, tersesat dia. Habis minumannya sampai dia ini aus yang luar biasa. Fastaqbalani jundi. Ada satu tentara yang berpapasan dengan aku. Tentara ini ya, tentara bayaran raja ini. Wasagani syurbatan min ma. Tentara itu kemudian menuangkan kepada aku satu teguk air. Karena lihat aku kehausan, aku minum satu teguk air, satu teguk ini ya. Dari tentara tadi, mungkin dia juga punyanya pas-pasan gitu ya. Karena lihat ini
ada orang baik, orang soleh, diminumkan ini satu teguk, sudah ditinggal oleh tentara tadi. Fa'adat ghasawatuha ala galbi 30 sanah. Gara-gara satu teguk dari tentara tadi, bekas dampak air yang aku teguk dari tangan tentara tadi mengakibatkan kerasnya hatiku selama 30 tahun. Aku tidak bisa nangis 30 tahun. Ya Allah, gimana ini? Tangannya tentara, karena tentara ini pernah ngerampas haknya orang. Kita tidak menghukumi tentara siapapun ini ya. Tapi kan sebagian besar dia bisa bermain dengan kekuasaannya itu, menghakimi orang, atau dengan kedudukannya sebagai tentara dia menunjukkan kekuatan di depan orang, ada kezaliman di situ, sampai tangannya ini, tangan menegukkan ini wali loh nih yang diminumi ya. Kata dia, aku merasakan dampak dari minuman tadi, hatiku jadi tidak seperti biasanya. Selama 30 tahun aku obati. Dampak dari satu teguk air tadi. Nah kita ini dari tangannya siapa aja yang kita minumin ya. Ya Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala yang sulit bagi kita. Nah, kalau kita suruh seperti orang-orang ini, kapan kita jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala? Ya kita berusaha saja. Berusaha memperbaiki kondisi kita sekuat tenaga, karena Allah ini akan melihat kesungguhan kita. Akan melihat kesungguhan kita sambil terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa hikayatuhum fi dzalika aktsar min an tuhsa. Cerita tentang mereka ini yang seperti ini, yang saya ceritakan ini, kata beliau, terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Ghasadna bihadzal yasir minha, tapi aku bertujuan menceritakan sedikit saja dari kisah-kisah mereka. Aku bertujuan at-tabarruk bidzikrihim, karena aku mau mencari berkah dengan menyebut nama wali-wali ini. Padahal ini yang nulis juga wali ini ya. Tadi ya, aku sebut beberapa cerita ini, aku sebut namanya Ibn Sirin, Sufyan Ats-Tsauri, Ibn al-Mubarak, Ibrahim ibn Adham, Dhunnun al-Misri. Aku sebut beberapa nama ini. Padahal kalau mau aku sebut, ya bisa habis berapa jilid ini ceritanya, kata beliau. Tapi saya sebut cuma beberapa gelintir para salaf pendahulu yang soleh ini. Kata beliau, ghasadna at-tabarruka bidzikrihim, karena aku menginginkan mendapatkan berkah dengan menyebut nama mereka. Nyebut namanya orang soleh itu ada berkahnya. Nyebut, apalagi ngikuti mereka. Kita sebut-sebut nama mereka, itu ada berkahnya. Apalagi kita ikuti jalan hidupnya. Nah, kata dia, aku sebutkan beberapa gelintir cerita ini dan nama-nama mereka karena aku mau mencari berkah dengan mengingat, menyebut mereka. Kenapa? Li'anna rahmata tanzilu inda dzikris salihin. Karena pada saat kita menyebut namanya orang-orang soleh, rahmatnya Allah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyebut namanya saja, rahmatnya Allah ini turun. Bagaimana kalau kita sebut namanya pemimpinnya orang soleh, Nabi Muhammad SAW. Namanya orang soleh yang mengikuti Nabi Muhammad saja, kita sebut-sebut ceritanya, itu rahmatnya Allah turun. Bagaimana kalau yang kita sebut-sebut Nabi besar Muhammad SAW? Kita dibanjiri rahmat oleh Allah SWT. Dan kita membaca buku ini yang kita kenang siapa? Rasulullah SAW. Dan penulis buku ini termasuk seorang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah SWT. Maka tidak diragukan tempat ini sekarang banjir rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan kita tidak diharamkan dari keberkahan rahmat Allah SWT. Kalau ada satu tetes rahmat masuk ke dalam hati kita dan bisa kita jaga, itu cukup buat kebahagiaan bagi kita nanti sampai kita berjumpa menemui Allah SWT. Bagaimana kalau kita setiap minggu dapat bukan satu tetes, dapat raupan rahmat, raupan rahmat, raupan rahmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
menjaga apa yang sudah kita dapat di majelis ini sampai minggu depannya, sehingga setiap kita bertemu di hari Rebu ini bertambah kebaikan kita, kualitas kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'lam al-agil. Jadi pertama, tujuan yang pertama aku sebut cerita ini karena supaya kita dapat rahmat, menyebut nama-nama mereka. Tujuan yang kedua, waliya'lam al-agil al-basir, agar orang-orang yang berakal dan pandai, cerdas, mereka itu tahu tafawuta ma bainas salaf wal khalaf. Ini seperti yang saya sebut tadi. Tujuan yang kedua, agar orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas tahu bagaimana jarak antara dirinya dengan orang yang salaf pendahulu ini. As-salaf wal khalaf. Jaraknya para pendahulu dengan orang yang hidup setelah mereka. Siapa yang hidup setelah mereka? Ya kita ini. Kita ini. Tapi ini si penulis ini mengatakan jaraknya orang yang pendahulunya penulis ini. Padahal penulis ini juga orang besar. Dia merasa dirinya ini jauh dibanding orang-orang yang dia tulis. Padahal sang penulis ini dijuluki Qutbul Irsyad wa Ghauthul Ibad dan mujaddid di zamannya. Seorang pembaharu di zamannya Habib Abdullah bin Al-Haddad ini. Dia mengatakan supaya kita ini tahu jarak kita dengan para pendahulu kita ini sangat jauh. Dia yang mengatakan, nah kok kita merasa diri kita ini wali ini gimana? Nah kita ini seperti apa sekarang jaraknya? Jarak kita sangat jauh sekali. Tapi ketika kita mengetahui bahwa kita ini punya banyak kekurangan, itu tanda-tanda bahwa kita ini mau diberi kesembuhan insyaallah oleh Allah SWT. Orang yang mau disembuhkan oleh Allah, itu orang yang pertama tahu dulu kalau dirinya sakit. Kalau dia tidak tahu dirinya sakit, kapan sembuh? Nah bagaimana caranya kita ini tahu diri kita ini sakit? Secara spiritual dan rohani, dengan membaca kitabnya orang-orang besar ini supaya kita tahu. Kalau kita kumpulnya dengan orang-orang yang selevel dengan kita terus atau di bawah kita, ya kita merasa diri kita wali min auliyaillah. Wali saya besar. Kenapa? Ya karena yang kumpul sama kita anak-anak kecil semuanya. Sholat isya malas. Anak umur 1 tahun, 2 tahun. Wah ini tidak sholat isya. Alhamdulillah saya sholat isya. Kumpulnya sama anak kecil terus. Maksud ini kiasan saja ini ya. Kumpulnya sama orang-orang yang di bawah kita terus. Ya kita tidak akan tahu, kita berasa diri kita wali. Coba kumpul sama orang yang di atas kamu, secara spiritual. Kamu baru tahu siapa kamu sebenarnya. Kerdil kita ini. Nah sekarang mau cari orang yang di atas kita secara spiritual, mau mencari, susah. Karena banyak orang bermacam-macam sekarang ini kan. Yang paling jelas tinggi secara spiritual ini, lihat. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Makanya sampai guru-guru kita mengatakan Kutubul Haddad Syekh man malahu syekh. Kitab-kitab Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu guru bagi orang yang tidak ketemu gurunya. Kalau kamu tidak ketemu guru, khususnya di zaman ini, mau cari guru susah. Mau cari guru di zaman ini susah. Yang ngaku-ngaku guru lebih banyak. Ngaku-ngaku guru kemudian mentalkin la ilaha illallah, yang masuk kepada pendengarnya kegelapan. Padahal dia ngucapin la ilaha illallah, sebab yang keluar dari mulutnya, la ilaha illallah yang keluar dari mulutnya itu bercampur dengan kepentingan-kepentingan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dapat guru, meragukan ini guru di zaman sekarang ini, gimana supaya saya dapat guru? Ada 2 cara. Pertama, Kutubul Haddad. Baca di depan orang yang betul-betul paham. Dibaca, itu guru bagi siapa yang tidak punya guru. Siapa yang bicara ini? Guru-guru kita semuanya. Orang-orang besar. Yang kedua, jangan putus sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sholawat kepada Rasulullah SAW, kata guru-guru kita, syekh man malahu syekh. Guru bagi orang yang tidak punya guru. Kalau kita rajin baca sholawat terus tidak putus, oleh Allah Subhanahu wa taala diarahkan kita ke tempat-tempat yang benar.
ke tempat-tempat yang baik. Dengan keikhlasan, menginginkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Wa ya'qil wa ya'rif, agar kita ini orang-orang yang cerdas itu tahu di mana posisi dia, di mana posisinya para pendahulu itu, supaya dia bisa belajar. Wa ya'qil wa ya'rif fi ayyi zamanhu, agar dia itu juga tahu di zaman seperti apa sekarang ini. Zaman kita ini zaman beliau loh ini ya. Di zaman seperti apa kita ini. Lihat dulu zamannya para salaf pendahulu yang soleh. Sekarang kita ini di zaman seperti apa? Yang bicara Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ini di zaman dia masih banyak wali-wali. Dan dia tinggal di kota wali, di kota Tarim. Dia bilang, supaya kita tahu seperti apa zaman kita sekarang ini. Ya Allah, zamannya dia banyak orang-orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gurunya masih ada, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Banyak orang-orang besar di zamannya. Ya Allah, bagaimana ini? Nah, sekarang zaman kita seperti apa ini? Agar kita tahu, ini loh, zaman kita ini sudah sangat rusak, bobrok zaman kita ini. Jadi kita harus lebih hati-hati di zaman ini. Alhamdulillah di zaman seperti ini, kita dipertemukan untuk mengkaji kitab para pendahulu yang soleh. Alhamdulillah kita bersyukur. Kalau kita tidak hadir di majelis-majelis seperti ini, majelis ini atau majelis yang seperti ini, kita mau cari kebenaran di mana lagi? Mau cari ketenangan di mana lagi? Coba kita urut-urut selama seminggu dari Senin sampai Minggu, majelis yang urusannya akhirat sama majelis yang urusannya dunia, porsinya lebih banyak mana? Kalau kita tidak luangkan waktu sama sekali, baru capek sedikit, males lah. Terus seminggu kamu lewat nanti, tidak hadir majelis akhirat sama sekali, majelis kamu dari Senin sampai Minggu semuanya dunia semua. Terus hati kamu jadi seperti apa nanti? Loh Ustaz, saya kan di rumah sholat, ngaji, ya tapi lain. Ngaji, sholat, itu kamu mendekat kepada Allah SWT. Tapi kalau hadir majelis, kamu dapat rahmat, kamu dapat ilmu, dan kamu dapat keberkahan jamaah ini. Kalau kamu hanya karena capek sedikit, malas datang ke majelis, terus kamu mau cari di mana? Loh, saya tidak mengatakan harus datang di majelis ini loh ya. Artinya kita harus punya majelis rutin setiap minggu, jangan kita tinggal. Karena di dalam majelis ini banyak sekali manfaat yang kita tidak tahu. Di antaranya ya kita dipertemukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaatnya kita tidak tahu sekarang. Manfaatnya nanti kita tahu nanti kalau nyawa ini keluar dari kerongkongan kita. Kita akan tahu manfaatnya. Nah, tapi majelis yang benar, bukan majelis urusan sama pilpres. Zaman sekarang ini Jumatan urusan pilpres, Maulidan urusan pilpres. La ilaha illallah, kayak tidak ada tempat lain. Di masjid urusan partai. Padahal kata Rasulullah SAW, siapa yang jual beli, kamu lihat orang jual beli di masjid, angkat tangan, doakan, ya Allah jangan jadikan jual belinya ini laku, jadikan bangkrut ya. Ini yang merintah Nabi Muhammad SAW, supaya dia tidak pernah jualan lagi di masjid, dan supaya orang-orang itu takut jualan di masjid, karena masjid itu tempatnya Allah SWT. Nah, bagaimana jualan partai? Ya sama seperti itu. Kalau ada orang jual partai, ya Allah angkat tangan, jadikan partainya ini rusak. Masjid dibuat jualan partai. Khutbah Jumat nyebut partai. La ilaha illallah, itu urusan, bukan urusan kita itu ya. Jangan pernah menyebut-nyebut hal seperti itu. Kita mau urusan Allah, urusan Muhammad SAW, urusan para salaf pendahulu kita yang soleh, urusan dengan Al-Imam Abdullah ibn Alawi ibn Muhammad Al-Haddad. Semoga nanti kita dibangkitkan bersama mereka semua. Supaya kamu tahu juga, wa ayyunas alladzina huwa minhum wa baina adhurihim.
supaya kamu juga tahu manusia model seperti apa yang hidup di zamannya para pendahulu yang soleh itu, dan manusia seperti apa sekarang yang hidup di sekitar kamu. Modelnya seperti apa manusia ini ya. Nah makanya saya bilang, kalau kita mau mengukur kebenaran itu dengan manusia yang hidup modelnya seperti di sekitar kita sekarang, kita tidak akan dapat kebenaran. Sebab pakem kebenaran itu sudah sangat bergeser di zaman ini. Sehingga orang ini bisa menafsirkan macam-macam. Saya kasih contoh saja. Tidak usah jauh-jauh kita mau ngomong kebenaran-kebenaran. Ustadz zaman sekarang dengan ustadz zaman dulu. Beda enggak? Beda, jauh. Kalau kita anggap ustadz zaman dulu itu sama seperti ustadz zaman sekarang, ya rusak pakem ustadz itu. Pakem ustadz itu rusak. Sekarang ini yang disebut ustadz di zaman sekarang ini, mungkin kalau di zaman dulu disebut murid saja belum pantas. Murid itu belum pantas. Zaman sekarang sudah ustadz. Wah, ustadz, Masya Allah. Kiai zaman sekarang dengan kiai zaman dulu. Oh, jauh beda. Habib zaman sekarang dengan Habib zaman dulu, ya Allah. Beda. Habib zaman dulu ini yang nulis kitab ini. Habib zaman sekarang. Wah, jauh. Kalau kita lihat Habib yang zaman dulu dengan potret Habib zaman sekarang, ya kita akan berprasangka buruk dengan Habib yang zaman dulu. Habib ini apa? Lihat kerjanya seperti ini. Baca aja salah semuanya. Salah. Pakemnya bukan yang zaman sekarang. Atau kita lihat kiai zaman dulu yang hidup di zaman dulu dengan kiai zaman sekarang. Ya kita akan merendahkan kiai zaman dulu. Kiai, ternyata kiai itu enggak, kurang hebat kiai itu. Kenapa? Kamu lihat kiai yang zaman sekarang yang belum pantas disebut kiai, sudah disebut kiai. Yang enggak pantas disebut Habib. Hancur. Akhirnya pakem kedudukan itu jadi merosot. Pakem kedudukan itu jadi merosot di mata manusia. Zaman dulu orang pakai serban imamah, itu tidak semua orang. Pakai jubah, tidak semua orang. Ini saya tidak menghina siapa-siapa ini ya. Tapi memang kondisi seperti itu sekarang ini. Termasuk yang mengajar zaman dulu, bukan saya harusnya yang mengajar ini ya. Saya ini mungkin jadi muridnya orang zaman dulu, ya tidak pantas. Tidak pantas. Ya tapi terus bagaimana? Terus maksudnya tidak ada pelajaran sama sekali. Ya sudah, kata seorang ahli syair atau seorang guru, dia bilang kalau tidak ada air ya sudah tayamum. Ya zaman sekarang ini tayamum sudah. Yang penting kita mau jadi ustadz, ya sudah tidak apa-apa jadi ustadz. Tidak seperti ustadz dulu, tidak apa, tapi akhlak. Akhlak, tunjukkan akhlak. Tunjukkan ketulusan kepada Allah SWT. Jangan ngejar siapa-siapa. Jangan ngejar apa-apa kecuali Allah SWT. Tunjukkan itu. Walaupun kamu tidak seperti orang-orang dulu. Sebab kita ini keluar tidak membawa nama kita sendiri. Kalau kita pakai pakaian Islam. Ini kalau kita keluar di sana ini, saya pakai kaos, pakai celana panjang, tidak pakai kopiah. Rambutnya saya warna-warni kuning, hijau, merah. Tidak ada masalah, sudah. Kamu mau ketawa di jalan, mau marah di jalan, tidak ada masalah. Karena tidak kelihatan yang Islam mana, yang tidak Islam mana di jalan ini. Tapi kalau kamu sudah keluar, pakai kopiah, pakai baju takwa, pakai sarung, ada nama majelisnya lagi. Bawa bendera majelis lagi, umpamanya itu ya. Ada nama majelisnya. Terus kamu keluar sudah tidak bawa nama kamu sendiri. Kamu keluar bawa nama majelismu, bawa nama gurumu, membawa nama pelajaran yang kamu pelajari. Baca apa? Membawa apa yang kamu baca. Ini orang mana? Baca maulud. Nah, ini loh orang baca maulud itu kayak gitu tuh, lihat itu. Kamu yang rusak, bukan orang luar. Kamu juga keluar membawa nama Islam. Itu lihat orang Islam. Kamu keluar membawa nama Nabi Muhammad SAW. Kamu keluar bawa namanya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, bawa namanya Imam Ghazali. Kamu keluar membawa
Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lihat dulu modelnya. Orang yang nyembah Allah itu seperti ini modelnya. Sandalnya hilang terus di masjid. Nah, umpama ini ya, kan jadi guyonan sekarang ini ya. Ada orang bilang, kenapa orang kok di masjid sandalnya hilang, di tempat peribadatan yang lain sandalnya tidak hilang? Ya karena di tempat peribadatan yang lain sandalnya tidak dilepas, dipakai. Nah, makanya tidak ada yang hilang. Kalau di masjid ada yang ketukar. Tapi kalau sudah ada orang keluar pakai ciri-ciri ini, seperti yang saya pakai ini, kemudian keluar di sana, harus lebih berhati-hati. Tunjukkan ini, jaga nama baik Islam, nama baik Allah, nama baik Nabi Muhammad SAW. Jangan kita cemari. Nanti orang memandang, oh Nabi Muhammad itu ya seperti ini. Orang di luar sana tidak mungkin baca kitab. Ya taunya Islam ya dari kita. Sama seperti itu. Nah ini saya tadi mau menjelaskan, Habib Abdul Haddad ini mengatakan, kamu nanti bisa tahu kalau baca kitab ini, siapa orang yang di zaman salaf itu dengan orang yang di zaman kamu. Beda. Nah saya mau menjelaskan, kalau kamu mau menjadi benar, ya baca sejarah hidupnya profesor-profesor akhirat ini. Baca. Nanti kamu bisa tahu posisimu di mana, kamu ini masih jauh, baru kemudian kamu bisa mengejar. Tapi kalau kamu berkiblat sama orang-orang yang ada di sekitar kamu, ya kamu tidak akan pernah meningkat posisi kamu. Nah ini pelajaran yang besar dari Al-Imam Abdullah bin Alawil Haddad. Nah ini kayaknya masalah warok ini masih akan berlanjut terus ini ya, karena pentingnya ini. Tuma'alamu rahimakumullah, anna aklal halal yunawwirul qalb. Nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang mengenai manfaat makanan yang halal dan madarat makanan yang haram bagi hati dan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Oh, ini ada yang belum dibacakan ini. Tertutup tadi. Enggak ya? Sudah ini ya. والله أعلم بالصواب. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Penting untuk kita ketahui, apa yang dibahas di pengajian ini bukan membicarakan orang lain, tapi membicarakan diri kita sendiri. Jadi supaya tidak timbul fitnah di mana-mana, apa yang saya sampaikan di pengajian ini tidak ada tujuan mengkritik atau memojokkan orang lain. Tapi yang kita kritik adalah diri kita sendiri. Dan yang kita pojokkan adalah diri kita sendiri. Karena kita tidak urusan dengan hisabnya orang lain. Kita nanti berurusan dengan Allah terhadap hisab kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab.